Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir dalam diskusi kelompok kita hari ini. Perkenalkan, saya Desilia Sri Utami sebagai moderator dalam diskusi ini. Silakan untuk rekan-rekan memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari yang sebelah kiri. Baik, perkenalkan saya Agus Setiarini sebagai notulen. Saya Jenny Kaisa Putri. Saya Jessica Alfriani. Saya Anissa. Sebelum kita masuk ke diskusi kita hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa poin yang akan berkaitan dengan topik diskusi kita hari ini sebagai pemahaman untuk kita semua dalam menjelaskan wacana kita hari ini. Lalu yang pertama yaitu AMDAL, lalu yang kedua UKL-UPL, serta konteks perubahan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yang dimana ini sangat penting semua agar kita memiliki pikiran, pijakan, informasi yang sama. Selanjutnya, apa sih itu AMDAL? AMDAL yaitu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yang dimana adalah dokumen kajian yang wajib disusun oleh setiap pihak yang ingin menjalankan kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup. Lalu selanjutnya, apa sih itu UKL-UPL? UKL-UPL adalah singkatan dari upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, yang merupakan dokumen pengelolaan lingkungan yang lebih sederhana dibandingkan AMDAL. Lalu selanjutnya, apa sih perubahan dalam Omnibus Law Cipta Kerja? Dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, terutama pasal 23 dan 24, pemerintah membuat perubahan dengan mewajibkan AMDAL hanya untuk industri yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu selanjutnya, penekanan terhadap kenapa sih hal ini penting untuk dibahas, yaitu karena AMDAL bukan hanya dokumen teknis, tapi wujud tanggung jawab moral dan sosial pelaku usaha terhadap lingkungan serta alat negara untuk mengendalikan kerusakan lingkungan jangka panjang. Baik, mungkin itu saja pemahaman yang dapat saya sampaikan untuk memulai topik kita hari ini. Baik, topik yang kita diskusikan hari ini adalah wacana AMDAL hanya untuk industri yang beresiko tinggi dalam Omnibus Law. Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah tengah berupaya menyederhanakan regulasi usaha melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya yaitu dengan menyasar AMDAL yang kini diwajibkan untuk usaha dengan resiko tinggi terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Mari kita kaji bersama dampak dari wacana ini. Notulen akan mencatat poin penting yang muncul selama diskusi. Silakan untuk notulen menyampaikan tugasnya. Baik, saya akan mencatat semua pandangan, argumentasi, dan kesimpulan yang muncul dalam diskusi hari ini sebagai bahan laporan kelompok. Baik, selanjutnya kita mulai diskusi ini dari peserta nomor 1. Silakan. Terima kasih. Dari sudut pandang pelaku usaha, wacana ini tentu sangat membantu, terutama untuk UMKM. AMDAL seringkali jadi beban besar, bukan hanya secara biaya yang bisa mencapai ratusan juta, tapi juga secara waktu dan proses birokrasi. Dengan difokuskan hanya untuk industri berisiko tinggi, proses izin jadi lebih efisien. Tapi tentu ini tetap harus disertai pengawasan agar usaha tidak merugikan lingkungan meskipun risikonya rendah. Baik, selanjutnya bagaimana sih pendapat untuk peserta nomor 2? Baik, saya ingin menyoroti dari perspektif lingkungan. AMDAL itu bukan semata soal administratif, tapi bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Banyak usaha kecil yang kelihatannya tidak beresiko, tapi secara akumulatif bisa menimbulkan dampak yang signifikan, terutama jika tersebar luas.
Apalagi jika hanya diwajibkan UKL UPL. Kita harus pasti bahwa itu bukan formalitas belaka. Apakah mekanisme evaluasinya cukup kuat? Baik, pandangan yang cukup menarik. Sekarang kita dengarkan pendapat peserta nomor 3. Bagaimana sih menurut Anda? Baik, saya ingin melihat dari kacamata masyarakat. Penyederhanaan izin memang bagus, tapi jangan sampai menurunkan perlindungan lingkungan, di mana dalam beberapa kasus masyarakat sekitar jadi korban karena tidak dilibatkan sejak awal. Jika AMDAL dihapus, untuk sebagian besar usaha, bagaimana suara masyarakat bisa terwadahi? Karena dalam proses AMDAL ada konsultasi publik yang dimana hal itu sangat penting keberadaannya. Baik. Oke, next kita semua sudah mendengarkan pendapat dari masing-masing rekan diskusi kita hari ini tentang wacana AMDAL hanya untuk industri yang beresiko tinggi dalam Omnibus Law. Yang dapat kita dalami poin-poin tadi, ada 3 isu penting, yaitu yang pertama, efisiensi izin usaha, yang kedua, kekuatan pengawasan terhadap UKL-UPL, lalu yang ketiga, pelibatan masyarakat dalam proses izin. Lalu peserta nomor 1, bagaimana sih solusi Anda agar efisiensi tetap tercapai, tapi pengawasan tidak lemah? Mungkin bisa dibuat dengan sistem kualifikasi usaha yang lebih detail dan ada AMDAL bertingkat semacam AMDAL ringan untuk usaha menengah atau kecil yang masih punya dampak. Selain itu, pemerintah bisa memberikan subsidi penyusunan AMDAL bagi UMKM agar tidak terbebani. Baik, lalu peserta nomor 2, bagaimana seharusnya UKL-UPL itu diperkuat? UKL-UPL harus diawasi secara langsung dan berkala. Harus ada audit lapangan yang rutin, bukan hanya berdasarkan laporan yang dibuat pelaku usaha. Kalau bisa, peran pengawasan lingkungan di daerah diperkuat, bukan malah dipusatkan ke pemerintah pusat. Baik, peserta nomor 3. Tadi Anda menyinggung pelibatan masyarakat. Apa sih usulan Anda agar masyarakat tetap bisa berperan meski tanpa AMDAL? Sebaiknya dibuat forum konsultasi atau semacamnya, dengar pendapat masyarakat dalam setiap usaha baru. Meskipun hanya UKL-UPL, jadi pelibatan masyarakat tetap berjalan. Jangan sampai proyek berjalan diam-diam tanpa warga sekitar tahu. Baik, untuk diskusi kita hari ini sangat konstruktif ya. Sekarang mari kita simpulkan beberapa poin penting yang bisa menjadi rekomendasi bersama. Silakan notulen untuk menyampaikan hasilnya. Baik, berikut kesimpulan dan rekomendasi dari diskusi hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah wacana penghapusan AMDAL bagi industri beresiko rendah dapat mendorong efisiensi dan pertumbuhan UMKM, tetapi berpotensi menurunkan standar perlindungan lingkungan jika tidak diawasi dengan ketat. Yang kedua adalah UKL-UPL harus diperkuat agar tidak sekedar formalitas. Diperlukan sistem audit dan pengawasan independen. Yang ketiga adalah pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses izin usaha, tetapi harus dijaga meskipun tanpa AMDAL. Yang keempat adalah pusat dan daerah harus berbagi peran dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Berikut adalah rekomendasinya. Yang pertama adalah pemerintah perlu membuat klarifikasi resiko usaha secara transparan dan objektif. Yang kedua adalah diperlakukan AMDAL bertingkat sebagai solusi antara untuk usaha dengan resiko sedang. Yang ketiga adalah perlu subsidi atau insentif AMDAL untuk UMKM agar tidak memberatkan biaya. Yang keempat adalah peran masyarakat harus difasilitasi meski dalam proses UKL dan UPL. Yang terakhir adalah pengawasan oleh pemerintah daerah harus tetap kuat dan tidak sepenuhnya dipusatkan. Baik, terima kasih atas kontribusi semua rekan-rekan yang hadir dalam diskusi kita hari ini. Diskusi ini sangat bermanfaat dan memberikan sudut pandang yang seimbang.
Semoga hasil diskusi ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memahami kebijakan AMDAL dalam Omnibus Law. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Silahkan rekan-rekan dapat meninggalkan ruangan diskusi ini.